Halo semua, berjumpa pada bahasan hubungan antar tulang atau artikulasi. Hubungan antar tulang ada 3 jenis, yaitu sinartrosis, di mana tidak dapat digerakkan sama sekali. Kemudian ampiartrosis, di mana ada gerakannya namun terbatas atau sedikit. Kemudian diartrosis, di mana dapat leluasa dalam bergerak. Sinartrosis ini di mana hubungan antar tulang yang satu dengan yang lain itu tidak dapat digerakkan karena tidak memiliki celah sendi. Dia dihubungkan oleh jaringan ikat dan kemudian mengulang sehingga sama sekali tidak bisa lagi digerakkan. Ada 2 tipe utama dari sinartrosis, yaitu suture dan sinkondrosis. Suture adalah hubungan antar tulang yang dihubungkan dengan jaringan ikat serabut padat. Dia terdapat pada tengkorak kepala. Dia antara tulang frontal dan parietal. Dan di sini terdapat celah-celah, yaitu dihubungkan oleh jaringan ikat serabut padat. Contoh suture pada bagian tengkorak kepala. Jadi sendi ini tidak dapat digerakkan sama sekali. Kemudian sinartrosis sinkondrosis, di mana hubungan antar tulang itu dihubungkan oleh kartilago hialin atau tulang rawan, yaitu pada epifisis dan diafisis pada tulang ipak, pada tulang dewasa. Kemudian sendi yang dihubungkan oleh kartilago itu sedikit gerakan, disebut ampiartrosis. Jadi ampiartrosis merupakan sendi yang dapat bergerak tetapi sangat terbatas. Ada 2 jenis ampiartrosis, yaitu simfisis dan syndesmosis. Simfisis itu adalah sendi yang dihubungkan oleh kartilago serabut yang pipih. Terdapat pada sendi antar tulang belakang atau vertebrae dan pada tulang kemaluan. Ini dia tulang kemaluan. Ini tulang pinggul. Di sini dia sedikit gerakan. Kemudian diartrosis adalah hubungan antar tulang di mana dapat bergerak dengan bebas. Karena dihubungkan oleh sinovial atau minyak sendi yang dapat fleksibel dan leluasa dalam pergerakan. Sendi-sendi yang dapat bergerak ini dapat bergerak ke segala arah secara bebas. Ciri-cirinya adalah permukaan sendi itu dibalut oleh selaput atau kapsul atau jaringan ikat fibrus, dan bagian dalam kapsul itu terdapat minyak sinovial untuk sebagai cairan atau pelumas untuk mengurangi gesekan, dan diperkuat oleh ligamen untuk mengikat tulang dengan tulang, dan terdapat bantalan kartilago atau tulang rawan. Jenis-jenis sendi ada sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, sendi kondiloid, dan sendi peluru, serta sendi luncur. Sendi engsel ini adalah berbentuk engsel dan berporos satu, bergerak seperti engsel pintu dan hanya pada satu arah. Contohnya pada siku, lutut, otak kaki, dan ruas jari. Ini contohnya sendi engsel. Lutut dan ruas jari.
Kemudian sendi putar ini dapat berputar mengitari tulang yang lain dan gerakannya adalah rotasi dengan satu poros. Misalnya adalah pada tulang atlas dengan tulang tengkorak kepala. Kemudian tulang hasta dan tulang pengumpil, dia pada tulang tengkorak kepala dan tulang leher. Kemudian sendi pelana, di mana ujung tulangnya berbentuk sendi pelana dan berporos dua, dapat bergerak bebas dan gerakannya seperti orang naik kuda. Ditemukan pada tulang telapak tangan dan pergelangan tangan dengan ruas jari-jari tangan. Ini dia sendi pelana. Sendi pelana. Kemudian sendi kondiloid adalah gerakan berporos dua dengan gerakan ke kiri dan ke kanan, ke depan atau ke belakang. Ya, berbentuk oval. Dapat ditemukan pada tulang pengumpil dan pergelangan tangan. Tulang pengumpil dan pergelangan tangan. Kemudian sendi peluru, ini adalah kedua ujung tulang itu berbentuk lekuk dan bongkol. Gerakannya bebas ke segala arah dan berporos tiga. Dapat ditemukan pada sendi antara tulang belang bahu dan lengan atas atau tulang pinggul dengan tulang paha. Tulang pinggul dengan tulang paha. Dan kemudian sendi luncur, ini adalah kedua ujung tulang agak rata sehingga menimbulkan gerakan bergeser saja dan tidak berporos. Ditemukan pada tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki, tulang selangka dan tulang. Terima kasih.